Maksudku, karena kau sudah datang, tinggallah di sini. Kami tidak mampu menyinggung penguasa Xinjiang, tetapi kami tetap tidak keberatan tinggal bersamamu. Wajah Wu Tianxin dipenuhi dengan jejak pembunuhan yang dingin. Setelah mendengar ini, wajah kepala jenderal itu tenggelam ke dasar lembah. Meskipun dia khawatir, dia tidak berpikir bahwa Wu Tianxin benar-benar berani melakukannya. Dia benar-benar pemberani. Ye Chen mendengar kata-kata Wu Tianxin, dan wajahnya menunjukkan senyuman. Begitu Wu Tianxin mulai bertarung dengan orang-orang ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke sini. Aku tidak berpikir kau ingin menjadi umpan meriam, kan? Jika kau tidak ingin menjadi umpan meriam, mari kita tahan orang-orang ini di sini. Tatapan mata Wu Tianxin tertuju pada tubuh ratusan orang yang tertangkap dan mendengus dingin. Tentu saja, ratusan orang tidak ingin mati. Mereka tidak melawan karena mereka takut pada penguasa Xinjiang. Sekarang mereka memiliki kesempatan hidup, mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Wajah kepala jenderal menjadi semakin jelek, dan para prajurit yang dibawanya juga penuh amarah. Di wilayah penguasa Xinjiang, masih ada orang-orang yang berani melanggar perintah penguasa Xinjiang. Mereka mencari kematian. Apakah kamu akan menjadi musuh penguasa Xinjiang? Mata dingin kepala jenderal menatap Wu Tianxin, kata demi kata diucapkan. Yang dimaksud musuh tetapi bukan musuh adalah tidak bebas. Jika tidak, apa artinya hidup? Wu Tianxin berkata sambil tersenyum. Kamu akan membayar kebebasanmu. Kepala jenderal berkata dengan dingin. Apa yang bisa dilakukan tanpa biaya? Senyum di wajah Wu Tianxin tertutup dan menjadi penuh dengan niat membunuh. Ketika dia melambaikan tangannya, ratusan orang muncul di sekitarnya, dan masing-masing dari mereka memiliki niat membunuh. Orang-orang penguasa Xinjiang ini segera membela diri ketika mereka melihat Wu Tianxin dalam barisan seperti itu. Kepala jenderal melihat orang-orang di sekitarnya. Dia tidak banyak berubah. Dia tampak tenang. Wu Tianxin, aku akan memberimu kesempatan lagi. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kata kepala jenderal. Wu Tianxin mendengus dan berkata, tinggalkan mereka semua di sini. Jika ada yang melepaskan satu, dia tidak akan pernah melepaskan mereka. Wu Tianxin tidak ingin berbicara dengan mereka lagi. Dia memberi perintah untuk bertarung. Ratusan orang dari kediaman Tianxin segera bergegas. Orang-orang dari penguasa Xinjiang ini juga bermata merah dan meraung, bertabrakan dengan ratusan orang. Dua orang kuat Xuanxian tingkat 8 di samping Wu Tianxin langsung menuju ke pemimpin jenderal. Begitu matanya membeku, tubuhnya segera mundur, dan kemudian sepotong batu merah darah muncul di telapak tangannya. Wu Tianxin mendapat firasat buruk saat melihat batu berwarna merah darah itu, namun sudah terlambat untuk menghentikan kepala jenderal melakukan apapun saat ini. Melihat kepala jenderal itu mengangkat mulutnya, lalu menghancurkan batu merah di tangannya, masalah di sini, penguasa Xinjiang sudah tahu, kalian tunggu kemarahan penguasa Xinjiang. Wajah Wu Tianxin berubah drastis, dan dia berteriak cincang dia menjadi pasta daging. Kedua orang kuat dari lantai 8 Xuanxian juga bermata merah dan bergegas ke masa lalu dengan rasa membunuh. Setelah orang-orang ini mulai bertarung, orang-orang yang ditangkap juga meledak dalam panci. Beberapa dari mereka mulai melarikan diri dan beberapa mulai bertarung ketika mereka dihentikan oleh tentara. Ye Chen memanfaatkan kekacauan itu untuk menghancurkan seluruh pelindung tubuh, lalu bergegas ke arah Huan Tianyu. Kakak laki-laki, saudara kedua, ayo pergi. Ye Chen minum banyak. Setelah Huan Tianxiong dan Huan Tianyu melihat Ye Chen, Huan Tianyu sedikit terkejut, tetapi dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia berlari menuruni gunung bersama Ye Chen. Era dan hari-hari anjing untuk melihat Ye Chen juga sangat terkejut, tetapi dua orang itu juga berlari menuruni gunung bersama. Pertempuran di gunung terus berlanjut, dan banyak orang yang ditangkap berlari menuruni gunung dan melarikan diri ke segala arah. Ye Chen bersama beberapa orang Huan Tianxiong menuju ke aliansi surgawi mereka sendiri. Setelah meninggalkan rumah dosa, Huan Tianyu bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak ketiga, mengapa kamu tidak melihatmu tadi? Kapan kamu datang? Huan Tianxiong berkata sambil tersenyum, adik ketiga selalu ada di sana, tetapi dia berpakaian seperti prajurit itu, jadi kami tidak melihatnya. Huan Tianyu kemudian bertanya, kemana kita akan pergi sekarang, kakak ketiga? Ke aliansi surgawiku. Senyum misterius Ye Chen. Beberapa orang Huan Tianxiong ragu-ragu, Ye Chen juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah beberapa jam, Ye Chen membawa beberapa orang Huan Tianxiong ke gunung tempat aliansi Tiandao berada. Huan Tianxiong, Huan Tianyu, Ji Yuan dan Fu Tian melihat bahwa ada kekuatan yang begitu kecil di puncak gunung, dan itu adalah kekuatan Ye Chen. Mereka semua menatap Ye Chen dengan heran. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini adalah 3 pasukan kecil yang baru saja aku susun. Sekarang mereka telah bergabung menjadi satu pasukan. Bagaimana, kakak ketiga, kamu bisa melakukannya? Bagaimana kamu bisa membuat pasukan sendiri? Huan Tianyu mengacungkan ibu jarinya. Tuan, apakah kamu sudah kembali? Ketika Hao Zeng melihat Ye Chen muncul, dia segera datang untuk menyambutnya. Setelah melihat beberapa orang di Huan Tianxiong, dia juga bingung, tetapi dia tidak banyak bertanya. Ye Chen memerintahkan sedikit kepada kepala desa, kamu bisa sibuk, dan biarkan orang-orang bersiap untuk jamuan makan. Ya, Hao Zeng mengangguk dan pergi.
Ye Chen membawa beberapa orang dari Huan Tianyuan ke aula utama Liga Tiandao. Setelah mereka semua duduk, Ye Chen berkata, medan perang tanpa batas ini luas dan tak terbatas, dan tempat kita hanyalah sudut gunung es. Kita tidak bisa pergi jauh sekarang, kalau tidak, kita tidak akan bisa kembali. Aku tidak tahu bagaimana orang-orang di sini bisa bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Jangan katakan bahwa bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan 3 bulan, juga merupakan semacam penderitaan. Era itu mendesah. Itulah sebabnya sekte mengirim kita masuk. Jika kita bisa tinggal di sini selama 3 bulan dan hidup di luar, maka kita bisa menghadapi konferensi Kunlun. Tempat mana lagi yang lebih banyak pembunuhannya daripada di sini? Kata Huan Tianyuan, kita telah membunuh banyak saudara dan kita tidak tahu berapa banyak orang yang bisa bertahan hidup kali ini. Jalan menuju langit. Setelah mendengar ini, ada juga keheningan. Sekte telah merusak perahu untuk konferensi Kunlun. Perlu dipastikan bahwa semua jenderal elit yang berpartisipasi dalam konferensi Kunlun dapat membuat terobosan dalam konferensi Kunlun dan memenangkan kehormatan bagi Sekte Abadi. Ngomong-ngomong, saudara ketiga, apa yang kalian lakukan untuk mengumpulkan orang-orang ini? Kita di sini hanya 3 bulan. Apakah kalian akan menjadi raja gunung di sini? Huan Tianyu berkata bahwa dia tidak mengerti. Orang-orang ini diasingkan di sini karena kejahatan membunuh. Mereka semua pemberontak dan tidak patuh. Bukankah seharusnya mereka dikelola dengan baik? Dan Fu Tian berkata, Ye Chen tersenyum, orang-orang ini memang jahat, tetapi mereka semua adalah pengganggu dan takut pada generasi jahat. Kamu dapat menakuti mereka jika kamu memiliki cukup kekuatan. Aku ingin menyingkirkan mereka semua di masa depan. Ye Chen terdiam, dan akhirnya mengatakan idenya sendiri. Kamu akan membiarkan mereka keluar. Huan Tianyuan dan yang lainnya bingung untuk sementara waktu. Orang-orang ini terkutuk, kamu akan membiarkan mereka keluar. Era ini sulit dipahami. Membiarkan mereka keluar adalah prasyarat, yaitu, mereka harus mengubah cara mereka sendiri, kata Ye. Aku mengatakan sesuatu yang buruk. Jika mereka dapat mengubah hidup mereka sendiri, mereka tidak akan diasingkan di sini. Selain itu, mudah untuk membiarkan mereka keluar. Begitu ada masalah di medan perang, negeri dongeng mungkin akan kacau balau. Kata Fu Tian dengan sungguh-sungguh. Itu hanya ide awalku, dan seperti apa hasilnya tergantung pada situasinya. Setelah mendengar ini, Ye Chen hanya tersenyum. Kemudian Hao Zeng masuk ke aula dan memberitahu bahwa perjamuan sudah siap. Ye Chen mengajak Huan Tianyuan makan dan minum bersama serta berbincang. Beberapa orang di Huan Tiandome tinggal di sini selama 3 atau 4 hari. Mereka mengira Ye Chen akan berada dalam kekacauan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang-orang di sini akan bertengkar kapan saja dan di mana saja, tidak seperti yang mereka kira. Terlebih lagi, akhir-akhir ini, mereka juga mendengar berita bahwa Tuan Xinjiang sangat marah karena telah membunuh jenderal yang dikirim oleh penguasa Xinjiang. Para penguasa itu dikirim ke kediaman Tianxin dan memusnahkan kediaman Tianxin. Tentu saja, orang-orang di kediaman Tianxin sudah pergi ke udara, tetapi penguasa Xinjiang telah mengeluarkan perintah pembunuhan. Namun, siapapun yang melihat kediaman Tianxin akan diberi hadiah begitu dia membunuhnya. Jika ada yang berani menutupi kediaman Tianxin, dia akan membunuhnya tanpa ampun begitu dia mengetahuinya. Sekarang pasukan lainnya di lembah kejahatan mulai bertindak. Mereka mencari sosok Wu Tianxin dan yang lainnya di seluruh lembah kejahatan, dan akan mengangkat lembah kejahatan. Namun, Wu Tianxin dan yang lainnya tampaknya telah meninggalkan lembah kejahatan, dan menghilang sepenuhnya. Di sini, Huan Tianyu dan Huan Tianyu juga merasa sudah waktunya untuk pergi. Setelah berpamitan dengan Ye Chen, mereka pergi untuk saling merasakan. Ye Chen tidak meninggalkan lembah kejahatan, rencananya belum sepenuhnya selesai, dan bagaimana dia bisa pergi seperti ini. Setelah keempat orang itu pergi, Ye Chen menghitung waktunya, dan masih ada lebih dari 2 bulan tersisa sebelum mereka berangkat. Dia harus menyelesaikan rencananya dalam 2 bulan ini. Hao Zeng, jika aku ingin menggabungkan pasukan kecil, menurutmu yang mana yang harus dilakukan? Ye Chen bertanya kepada Hao Zeng di depannya di aula utama. Hao Zeng, mendengar bahwa Ye Chen memiliki niat untuk berkembang, segera menjadi bersemangat dan berkata, kita secara alami mengambil Liga Tiandao sebagai pusat, berkembang keluar. Sekarang ada 3 pasukan kecil yang paling dekat dengan kita. Jumlah ketiga pasukan kecil ini sekitar 20 orang, dan kita dapat menelan mereka sepenuhnya. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, turunkan ketiga pasukan kecil ini. Bagaimanapun, pasukan besar lainnya jauh dari kita, dan mereka tidak akan peduli dengan kita saat ini. Tuan, aku akan mengaturnya sekarang. Hao Zeng penuh dengan kegembiraan. Ye Chen memerintahkan sedikit kepala, kamu pergi untuk bersiap, besok beraksi. Hao Zeng segera turun dan bersiap. Menjelang pagi hari, lebih dari 70 orang turun gunung dengan hebat dan memulai penaklukan mereka. Yang tertua dari lembah bayangan darah adalah seorang lelaki tua dengan tingkat tertinggi Xuanxian di lantai 3. Lelaki tua ini berbahaya dan licik. Kali ini, dia bisa membawa lelaki tua itu dan menjadi seorang ahli militer. Ketika sekelompok besar orang datang ke sebuah lembah di luar, Hao Zeng melihat ke arah lembah itu ke arah Ye Chen. Karena itu adalah generasi yang jahat dan licik, bukankah itu masalah besar untuk dipertahankan?
Ah, maafkan aku, katanya. Meskipun lelaki tua itu licik, dia punya banyak ide, dan dia mungkin bisa menggunakannya, kata Hao Zeng. Orang seperti ini tidak perlu, generasi yang terlalu licik, siapa yang tahu apa yang dia rasakan saat itu. Jika kamu memiliki yin, itu benar-benar mustahil untuk dicegah. Ye Chen tidak akan pernah meninggalkan bencana seperti itu untuk dirinya sendiri. Hao Zeng mendengar Ye Chen berkata demikian, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi, berkata, kapan kita akan menyerang? Masuklah sekarang. Ye Chen melihat ke lembah bayangan darah, dan kemudian segera berjalan lewat. Orang tua lembah bayangan darah itu sangat licik, dan berhati-hatilah terhadap penipuan. Kata Hao Zeng, kita menunggu di luar sampai mereka keluar dan melawan kita, kata Ye Chen. Katanya, Ye Chen terus berjalan di depan, Hao Zeng segera melambaikan tangannya, dan orang-orang nomor 70 di belakang mengikuti ke lembah bayangan darah. Ada keheningan di lembah bayangan darah. Hanya beberapa burung gagak di pohon yang menangis. Ye Chen dan yang lainnya berjalan di lembah, mereka semua bertarung untuk mendapatkan 12 poin dan waspada terhadap lingkungan sekitar. Setelah Ye Chen semua orang memasuki lembah bayangan darah, ada banyak cahaya darah di lembah bayangan darah. Setiap cahaya darah terhubung bersama untuk membentuk susunan yang sangat besar. Hao Zeng, apakah kamu begitu baik untuk memasuki lembah bayangan darahku? Kemudian, suara tua dan serak datang dari lembah bayangan darah. Hantu bayangan darah, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari sini dan menyelinap? Hao Zeng memarahi saat pembukaan. Kau yang pertama kali menghancurkan jalanku. Suara tua itu terdengar lagi. Beranikah kau muncul dalam pertempuran yang hancur seperti ini? Sungguh konyol. Ye Chen bersenandung, dan memberikan piring 8 diagram seperti naga kepada korban. Susunan 8 diagram seperti naga muncul dan langsung menekan cahaya darah lembah bayangan darah. Gajah naga dalam susunan itu melangkah gila-gilaan, seluruh kehampaan bergetar, cahaya darah dalam susunan 8 diagram gajah naga ini mulai hancur, sesaat kemudian, menghilang. Setelah semua Liga Tiandao melihat cara Ye Chen, mereka tercengang. Bagaimana ini bisa menghancurkan jalan ini? Hantu bayangan darah, kau berguling, atau aku akan menarikmu keluar. Daun-daun berguguran di pagi hari. Setelah cahaya darah menghilang, seluruh kehampaan terdistorsi, dan lebih dari 20 orang muncul di depan Ye Chen dan yang lainnya. Yang pertama adalah seorang lelaki tua berambut putih. Lelaki tua itu mengenakan jubah merah darah, dan tubuhnya membungkuk, tetapi matanya masih memancarkan cahaya yang indah. Namun, mata lelaki tua itu terkejut saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa susunan darah yang menjaga lembah bayangan darah hancur seperti ini. Dia benar-benar tidak menanggapi. Kamu adalah anak yang baru-baru ini mengumpulkan beberapa pasukan kecil berturut-turut. Hantu tua darah itu menatap Ye Chen dan berkata. Ye Chen mengangkat mulutnya dan berkata, ya, ini aku, hantu bayangan darah. Untuk apa aku di sini hari ini? Kamu seharusnya tahu, apakah kamu menentukan nasib sendiri, atau aku akan melakukannya sendiri. Kebijaksanaan, kamu terlalu mementingkan diri sendiri. Kamu pikir aku bisa membandingkan sampah ini dengan Hao Zeng, hantu bayangan darah berkata dengan dingin. Kamu hanya lapisan Xuanxian. Hari ini, saya ingin semua orang yang Anda bawa ke sini, yang dapat membuat lembah bayangan darah saya lebih kuat. Petik 2. Baiklah, kalau begitu lihat saja seberapa banyak yang bisa kau beli. Ye Chen selesai berbicara, pedang emas hijau darah suci langsung muncul di telapak tangannya, lalu sebilah pedang hijau meledak dari sebuah pedang. Ye Chen tidak berkata apa-apa, dan pedang itu terbelah. Hantu bayangan darah merasakan kekuatan pedang emas hijau darah suci, dan wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Tiba-tiba dia mengeluarkan cahaya darah, dan membentuk penghalang darah di depannya, dan ingin menahan serangan Ye Chen. Pedang ki hijau terbelah pada penghalang warna darah, dan penghalang warna darah itu langsung hancur. Hantu bayangan darah segera mengorbankan pesawat ulang-alik bayangan darah, yang bersinar dalam warna dan bertabrakan dengan pedang ki biru. Hanya ketika dia mendengar, dentang, pesawat ulang-alik bayangan darah terbelah. Pedang ki hijau terbelah seperti bambu, dan tidak ada waktu bagi hantu untuk bersembunyi. Puff! Tubuh hantu bayangan darah terbelah menjadi 2 bagian, dan terbunuh di tempat. Orang-orang di lembah bayangan darah semuanya terpesona, tetapi mereka membelah hantu bayangan darah sampai mati dengan pedang. Tidak hanya orang-orang di lembah bayangan darah yang terkejut, tetapi orang-orang aliansi Tiandao juga tumbuh dengan mulut mereka, dan mereka tidak bisa menutup selama 1,5 waktu. Hao Zeng menelan ludahnya, dan segera merasakan tenggorokannya kering. Dia tidak perlu menatap Ye Chen dengan mata yang luar biasa, dan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ye Chen mengambil darah suci dan pedang emas hijau, dan kemudian berkata kepada Hao Zeng, hal berikutnya diserahkan kepadamu, apa yang harus dilakukan. Hao Zeng kembali sadar dan mengangguk dengan cepat. Ye Chen berbalik dan berjalan keluar dari lembah bayangan darah. Setelah melihat Ye Chen pergi, Hao Zeng berkata kepada orang-orang di lembah Suiying, kalian telah melihat bahwa hantu tua dari Blood Shadow telah mati. Sekarang kalian hanya memiliki 2 jalan. Pertama, menyerah. Kedua, kami akan membunuh kalian. Sekarang hantu tua dari Blood Shadow telah mati, dia pergi begitu saja ke Liga Tiandao dan memiliki cara untuk hidup.
Orang-orang di lembah Suiying menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah. Namun, setelah Hao Zeng mengatakan aturan Liga Tiandao, banyak orang menyesal. Tidak mungkin untuk berhenti saat ini. Itu sama saja dengan mengkhianati aliansi Tiandao, atau itu akan menjadi jalan buntu. Setelah lembah Blood Shadow dikumpulkan, Liga Tiandao tiba-tiba menjadi tim yang terdiri dari hampir 100 orang. Ye Chen membawa tim ini dan langsung menuju tujuan berikutnya. Banyak loteng telah dibangun di ngarai sejauh 20.000 mil dari lembah Blood Shadow. Setiap loteng tampaknya tergantung di tebing. Ngarai di depan adalah pasukan Yan Yangkai. Mereka juga memiliki lebih dari 20 orang. Yan Yangkai ahli dalam seni hantu dan dapat memanggil banyak roh jahat. Sangat sulit untuk melawannya. Hao Zeng menunjuk ke ngarai di depannya. Seberapa kuat roh jahat yang dia panggil? Ye Chen melihat ke ngarai dan berkata. Hao Zeng berkata, setidaknya itu adalah level Xuanxian. Meskipun aku tidak takut pada roh-roh jahat ini, orang-orang di bawah tangan kita ini tidak semuanya mampu menghadapi roh-roh jahat. Petik 2. Itu hanya roh-roh jahat. Aku akan menghadapinya. Ye Chen berkata dengan lemah, lalu berjalan menuju ngarai. Hao Zeng memperhatikan Ye Chen berjalan ke ngarai, dan dengan lambaian tangannya, dia memimpin yang lain ke ngarai. Ketika dia sampai di pintu masuk ngarai, Ye Chen berhenti. Hao Zeng mengambil beberapa langkah di depannya. Kemudian dia meraung, Yan Yangkai, keluarlah dari sini. Kamu menyerah dan jangan membunuh. Suara Hao Zeng bergema di ngarai, tetapi setelah beberapa menit, sejumlah besar orang muncul di ngarai, dengan lebih dari 20 orang. Di kepala kelompok itu adalah seorang pria parubaya yang tampak pucat. Mata pria parubaya itu sedikit keruh, dan ada sedikit lebih banyak napas mati daripada orang yang hidup normal. Hao Zeng, apa maksudmu? Pria parubaya ini adalah Yan Yangkai. Dia menatap Hao Zeng dengan dingin dan berkata dengan suara serak. Begitu banyak dari kita tidak ada di sini untuk berbicara denganmu, kan? Hao Zeng mencibir. Yan Yang membuka mulutnya dan berkata sambil mencibir, apakah kamu pikir kamu dapat membuatku takut jika kamu memiliki banyak orang bersamamu? Datang dan coba jika kamu memiliki kemampuan. Hao Zeng melihat ke arah Ye Chen. Ye Chen melangkah dan kemudian berkata, kartumu adalah untuk memanggil roh jahat. Namun, sihirmu tidak akan berpengaruh apapun di hadapanku hari ini. Yan Yangkai melihat Ye Chen dan merasakan napas Ye Chen. Dia mendengus dingin, seorang Xuanxian berani berbicara denganku di lantai pertama. Hao Zeng, apakah kamu menahan bawahanmu dengan cara ini? Ini adalah pemimpin aliansi surgawiku. Hao Zeng berkata dengan tergesa-gesa. Yan Yang tertegun sejenak. Dia menatap Hao Zeng dan Ye Chen dengan tatapan bingung. Kemudian dia mencibir dengan nada menghina dan berkata, Hao Zeng, kamu membiarkan seorang Xuanxian menjadi pemimpin aliansi. Kamu bersedia menjadi anjing Xuanxian. Itu benar-benar memalukan. Hao Zeng sama sekali tidak merasa dipermalukan. Dia berkata dengan dingin, Yan Yangkai, karena kamu sangat mampu, jangan berlutut dan memohon belas kasihan. Terserah kamu untuk membunuh sebanyak yang kamu inginkan. Yan Yang membuka minuman dingin, tangannya mencetak dengan cepat, dan kemudian gas hitam menyembur keluar dari alisnya. Hanya dalam beberapa kedipan mata, gas hitam itu membungkus seluruh tubuhnya. Panggil roh jahat. Yan Yangkai meraung, dan tiba-tiba gas hitam di sekujur tubuhnya seperti ledakan. Kemudian, terdengar teriakan melengking, dan seluruh ngarai teringat hantu yang menangis dan melolong. Roh jahat yang ganas muncul dan menyerbu ke arah Ye Chen dengan gigi menyeringai. Wajah Hao Zeng dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tubuh Ye Chen tidak bergerak, hanya melihat kilatan cahaya, dan ada labu di kepalanya. Mulut labu itu ditujukan ke roh-roh jahat yang datang dari ngarai, dan kekuatan menelan meletus. Di ngarai, ada aliran udara yang mengalir deras ke arah labu. Pada saat itu, tubuhnya tidak terkendali dan bergegas menuju labu. Kepala roh jahat begitu ditelan oleh labu, tidak ada yang bisa mendekati tubuh Ye Chen. Melihat pemandangan ini, Yan Yangkai, yang tadinya penuh percaya diri, mengubah wajahnya. Ini adalah kartu terbesarnya. Jika kartu seperti itu tidak dapat berperan, maka dia mungkin tidak bagus selanjutnya. Hao Zeng dan yang lainnya melihat bahwa Ye Chen memiliki harta karun yang sangat kuat sehingga mereka menyerap semua roh jahat. Mereka semua sangat terkejut. Mereka semua berdiri dan memiliki momentum untuk melakukan pekerjaan besar. Yan Yangkai menatap roh jahat satu demi satu, yang diambil oleh labu Ye Chen. Sakit hatinya tak tertandingi, dan wajahnya menjadi semakin ganas. Kau ambil roh jahatku, dan aku akan mengubahmu menjadi roh jahat. Yan Yang meraung, lalu bergegas ke Ye Chen. Ye Chen tidak peduli padanya. Dia memegang pedang emas hijau darah suci di tangannya dan menjalankan formula untuk memakan yang abadi. Pedang itu hidup kembali. Cahaya hijau pedang itu mencapai lebih dari 2 kaki. Kemudian Ye Chen mengayunkannya dan membelah cahaya pedang biru. Dengan kekuatan Ye Chen yang semakin kuat, kekuatan pedang hijau darah suci juga terus meningkat, dan kekuatan yang dapat dipulihkan menjadi semakin kuat. Sekarang pedang ini ditebas, yang memiliki momentum menelan gunung dan sungai. Yan Yangkai, yang bergegas mendekat, merasakan momentum yang kuat ini. Wajahnya yang ganas tiba-tiba berubah jelek dan menunjukkan ekspresi panik. Kecepatan pedang hijau itu secepat batasnya.
Yan Yangke tidak punya waktu untuk menghindar saat ini. Dia hanya bisa mendesak Xianli untuk mengorbankan perisai untuk melawan. Bang! Pedang Ki biru terbelah pada perisai Yan Yangke, yang langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Kemudian, cahaya pedang biru terbelah pada tubuh Yan Yangke. Bang! Tubuh Yan Yangke terbelah menjadi dua sekaligus. Pada saat kematiannya, Yan Yangke tidak dapat mengerti mengapa seorang Xuanxian memiliki kemampuan yang begitu hebat sehingga dia tidak dapat menahan satu gerakan pun. Ye Chen menjalankan Daluo untuk menelan formula abadi dan menyerap semua kekuatan Yan Yangke. Ye Chen melihat pedang emas hijau darah suci di tangannya dan berkata pada dirinya sendiri, meskipun alam belum ditingkatkan, tingkat kebangkitan pedang emas hijau darah suci telah meningkat pesat. Yan Yangke sudah mati. Kamu punya dua pilihan. Kamu bisa mati atau jatuh. Hao Zeng segera berdiri dan berteriak pada orang-orang di Yan Yangke. Yan Yangke ditebas sampai mati oleh pedang Ye Chen. Semua anak buah Yan Yangke ketakutan. Wajah mereka pucat dan mereka tercengang. Mereka tidak dapat berbicara selama setengah suara. Setelah Hao Zeng mengeluarkan suara seperti ini, orang-orang Yan Yangke bereaksi. Mereka semua melihat ke sisi Ye Chen satu persatu, dipenuhi dengan ketakutan. Mati atau jatuh, orang-orang ini memikirkan kata-kata Hao Zeng. Apakah kamu harus memikirkannya? Orang-orang bersikap tinggi, karena ada bos yang lebih kuat. Kita secara alami mengikuti bos yang ganas itu, kematian Yan Yangke tidak pantas untuk disesali. Seseorang segera berdiri dan berkata, orang-orang ini hanya terikat sementara pada Yan Yangke dan tidak memiliki perasaan terhadap Yan Yangke. Sekarang Yan Yangke sudah mati, tidak perlu bagi mereka untuk menemani Yan Yangke. Saya menyerah. Saya bergabung dengan aliansi Tiandao. Suara-suara bergema di ngarai. Hao Zeng tertawa puas, lalu berkata kepada Ye Chen, pemimpin, apakah kita akan pergi ke Menara Utara sekarang? Ye Chen berkata, setelah Menara Utara diambil alih, kita harus beristirahat. Pikiran orang-orang ini masih perlu disesuaikan. Ya, ayo pergi ke Menara Utara. Hao Zeng segera mengangguk dan meraung ke arah tim. Saat ini, lebih dari 120 orang sedang bertarung bersama. Skala ini tidak kecil di lembah semua kejahatan. Kekuatan kecil manapun harus bersembunyi saat melihatnya. Setelah aliansi Tiandao Ye Chen datang ke Menara Utara, dia bahkan bertemu dengan Harimau Selatan yang menolak untuk menyerah sebelumnya. Ketika dia melihat begitu banyak orang yang dibawa oleh Ye Chen, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Wajah Master Menara Utara juga suram, dan kemudian Nantianhu menjelaskan kepadanya bahwa Ye Chen, pemimpin Menara Utara, adalah orang yang mengalahkannya. Terserah kamu atau kamu akan mati. Hao Zeng tidak omong kosong. Master Menara Utara ragu-ragu. Dari sudut manapun, mereka tidak akan menang. Melihat Master Menara Utara ragu-ragu, Nantianhu berkata, Saudara Tang, meskipun kita diasingkan, kita tidak boleh kehilangan harga diri kita yang asli. Master Menara Utara menatap Harimau Langit Selatan dan terdiam sejenak. Kemudian, niat membunuh terpancar di matanya. Tiba-tiba, dia menyerang Harimau Selatan. Wajahnya berubah drastis dan tubuhnya mundur ke belakang. Namun, tubuhnya tidak bisa sepenuhnya menghindar dari kewaspadaannya. Master Menara Utara menamparkan dada Harimau Langit Selatan, memukul Harimau Selatan sejauh puluhan kaki. Harimau Langit Selatan menyemburkan seteguk darah, menatap Master Menara Utara dengan mata terkejut, dan berkata dengan tidak percaya, apa maksudmu? Maafkan aku tidak ingin mati. Kamu sudah lama berseteru dengan pemimpin aliansi Tiandao. Hari ini aku akan mengambil kepalamu sebagai nama. Harimau Selatan marah dan meraung. Setelah berdiri, dia langsung menuju Master Menara Utara. Penguasa Menara Utara bersenandung, dan sebuah pagoda muncul di telapak tangannya. Pagoda itu terbang dan menjadi menara besar, yang ditekan ke arah Harimau Selatan. Harimau Langit Selatan mengaum, kekuatan abadi seluruh tubuh membubung ke langit dan mengaum menara raksasa. Ledakan. Namun, menara raksasa dinasti Selatan masih bergetar selama beberapa hari. Puff! Harimau Selatan mulut darah menyembur keluar, tubuh Harimau Selatan jatuh, berlutut di tanah, tanah hancur keluar dari lubang besar. Pergilah ke neraka. Penguasa Menara Utara meraung, dan menara besar itu jatuh. Tubuh Harimau Selatan hancur di bawah kekuatan yang kuat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua menarik napas. Hao Zeng menyipitkan matanya dan berkata dalam hatinya, Tang Song ini benar-benar kejam. Ye Chen tampak sama, diam-diam memperhatikan semua ini. Setelah penguasa Menara Utara membunuh Harimau Selatan, dia membawa lebih dari 20 orang di bawah tangannya ke Ye Chen dan memberi hormat, saya Tang Song bersedia menyerah pada aliansi Tiandao. Hao Zeng, ambillah. Ye Chen berbalik dan berkata kepada Hao Zeng. Tang Song, pemimpin Menara Utara, tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Ye Chen akan mengatakan sepatah kata pun kepadanya, yang membuatnya tidak puas. Ye Chen tidak akan berbicara lebih banyak dengan orang-orang yang mengkhianati saudara-saudaranya demi kepentingan mereka sendiri. Jika Tang Song tidak menyerah, dia akan membunuhnya. Sekarang setelah dia menyerah, tidak ada alasan untuk membunuhnya. Hao Zeng mengumpulkan orang-orang Tang Song dan kembali ke Liga Tiandao bersama-sama. Hari-hari ini, kamu mengurus semua orang yang telah kamu kumpulkan, dan menjelaskan hal-hal apa yang harus dilakukan dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan. Namun, siapapun yang melanggar aturan akan dibunuh.
Ye Chen menatap Hao Zhengdao dengan dingin. Ya, Hao Zheng, yang sudah berpengalaman, menerima perintah tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap waktu, 7 atau 8 hari berlalu. Di bawah pengawasan 3 peraturan Ye Chen dan pengawasan Hao Zheng, 150 orang di Liga Tiandao secara bertahap menerapkannya. Awalnya, beberapa dari 3 kelompok orang yang baru direkrut tidak berperilaku dengan benar. Setelah Hao Zheng menangkap contoh-contoh tipikal, ia mengambil hukum di tempat yang tepat, yang membuat banyak orang lebih terkendali. Kemudian, beberapa orang melanggar peraturan. Hao Zheng membunuh 10 orang dalam satu tarikan napas, membuat mereka terdiam. Kemudian mereka menyadari bahwa 3 peraturan itu bukan hanya kata-kata, mereka benar-benar akan memenuhinya. Tetapi dalam waktu kurang dari setengah bulan, Liga Tiandao telah direorganisasi, dan tidak ada yang berani melanggar peraturan. Mereka jujur dan jujur. Kemudian, Ye Chen membagi lebih dari 100 orang itu menjadi 5 tim, masing-masing tim beranggotakan lebih dari 20 orang. Pemimpin tim bertanggung jawab untuk mengawasi anggota tim. Jika ada anggota yang melanggar peraturan, pemimpin tim akan dihukum. Jika kapten gagal melaporkan situasi tersebut dan dilaporkan kepada Ye Chen oleh Hao Zheng, kapten akan dihukum mati. Tentu saja, setiap tim yang berkinerja baik akan diberi hadiah oleh Ye Chen. Dalam sistem penghargaan dan hukuman ini, orang-orang dari aliansi Tiandao benar-benar jujur. Bahkan jika orang lain punya ide, mereka hanya bisa menguburnya dalam hati mereka di lingkungan seperti itu. Tuan, sekarang aliansi Tiandao kita sudah mapan, kapan kita akan melakukannya lagi? Kata Hao Zheng. Ye Chen berkata dengan lemah, menurutmu, apakah aliansi Tiandao kita tidak cukup untuk pamer? Kekuatan besar itu hanya beberapa ratus orang, sedangkan kita sudah memiliki lebih dari 100 orang. Jika kita merekrut mereka sekarang, kekuatan besar itu pasti tidak akan tinggal diam. Kalau begitu, kita tidak akan melakukannya. Hao Zheng bertanya. Ye Chen berkata, jika kamu ingin berkembang, kamu harus kuat di dalam. Mulai hari ini, biarkan orang-orang di bawah berlatih. Aku tidak perlu makan nasi. Hao Zheng langsung mengerti dan menerima perintahnya. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Pada hari ini, Ye Chen sedang berlatih di kamarnya ketika Hao Zheng mengetuk pintu dan berkata, pemimpin aliansi, Menara Tianqi, salah satu dari 4 kekuatan, mengirim seseorang untuk menemuimu. Ye Chen membuka matanya di dalam kamar, sedikit mengernyit, lalu membuka pintu. Hao Zheng masih menunggu di luar dan berkata, gedung Tianqi mengirim orang ke sini. Sepertinya itu bukan hal yang baik. Ye Chen berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Melihat aliansi Tiandao kita sudah berkembang, kita hanya ingin menebusnya dengan tangan. Apa yang harus kita lakukan? Hao Zheng tertegun sejenak dan bertanya dengan heran. Ye Chen berkata, pergi dan lihat apa maksud mereka dulu. Setelah itu, Ye Chen berjalan menuju aula resepsi. Setelah tiba di aula resepsi, Ye Chen melihat seorang pria yang tampak berusia lebih dari 50 tahun duduk di aula. Wajah pria itu selalu terlihat bangga. Ketika pria itu melihat Ye Chen datang, dia tidak berdiri, jadi dia menatap Ye Chen dengan postur yang tinggi. Ye Chen melakukan posisinya sendiri dan menatap pria itu dengan tenang, tanpa ekspresi lain. Pria itu mengerutkan kening. Jelas bahwa Ye Chen tidak puas dengan sikap ini. Dia tidak bisa menahan napas dan berkata, apakah kamu pemimpin aliansi Tiandao? Ini aku. Ye Chen menjawab dengan ringan, dan tidak ada kata-kata berlebihan lainnya. Wajah lelaki itu menjadi lebih muram beberapa menit kemudian, dan berkata, Menara Tianqi kami telah menyukai aliansi Tiandao-mu, dan kami ingin menempatkan aliansi Tiandao-mu ke dalam gedung Tianqi. Ini adalah berkah dari aliansi Tiandao-mu. Ye Chen masih berekspresi polos, aliansi Tiandao kami hanyalah kekuatan kecil, beraninya kau membiarkan Menara Tianqi memikirkannya. Kau tidak perlu memberitahuku itu. Singkatnya, apakah kau tunduk pada aliansi Tiandao? Lelaki itu mendengus dingin.